Mereka itu sudah merasa menang di berbagai survei yang ada. Tapi ternyata yang terjadi apa? Para pendukung Prabowo Gibran malah diketahui telah melakukan kekerasan dan penganiayaan. Ya, bisa jadi pendukung Jokowi yang menyeberang ke Prabowo itu hanya dari karangan elit yang tersandra oleh kasus hukum. Saya bilang 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Indonesia kuat bukan karena persamaan, tapi karena perbedaan yang dipersatukan. Ya, saya itu suka tertawa sendiri ketika melihat pihak sebelah sedang sibuk berbicara mengenai hasil survei. Dikit-dikit pamer survei, dikit-dikit pamer survei. Pamer survei kok dikit-dikit? Ya, selama ini mereka selalu mengklaim bahwa hasil survei mereka itu selalu berada di posisi paling atas. Tapi ya, anehnya meskipun mereka selalu mengklaim bahwa angka surveinya itu sudah berada di posisi paling atas, namun ternyata apa? Ternyata mereka ini masih suka tantrum alias emosi. Lah, ini kan jadinya aneh sekali, bener gak? Ya, coba bayangkan saja dah. Mereka itu sudah merasa menang di berbagai survei yang ada. Tapi ternyata yang terjadi apa? Para pendukung Prabowo Gibran malah diketahui telah melakukan kekerasan dan penganiayaan kepada relawan Ganjar Mahfud di Sleman, Yogyakarta. Nah, akibat dari pengeroyokan itu, seorang korban relawan Ganjar Mahfud pun akhirnya meninggal dunia. Coba bayangkan saja, sebegitu brutalnya para pendukung Prabowo Gibran ini. Padahal ya, mereka ini selalu mengklaim bahwasanya ya, politik itu harus riang gembira dan cukup dengan joget-jogetan saja. Tapi faktanya yang terjadi apa? Faktanya justru sebaliknya. Mereka malah menunjukkan sisi kebrutalan dan membuat demokrasi ini menjadi rusak. Dan dari semua ini ya, maka kita jadi semakin tahu bahwa klaim terkait survei Prabowo yang selalu tinggi dan pasti bisa menang satu putaran itu adalah bohong. Ya, sekarang coba perhatikan saja. Masa mereka mengklaim akan menang dalam satu putaran saja, tapi malah sering terlihat panik dan emosian. Lah, ini kan jadinya semakin menegaskan. Menegaskan apa? Bahwa klaim mereka selama ini adalah sebuah bentuk manipulasi untuk mengkondisikan atau meyakinkan masyarakat bahwa hasil survei itu nantinya akan sama dengan hasil Pilpres 2024. Dan kita juga bisa melihat bagaimana insiden penganiayaan oleh belasan oknum TNI terhadap relawan Ganjar Mahfud di Boyolali. Ya, semua itu dilakukan hanya karena apa? Karena mereka menggunakan motor dengan knalpot brong. Padahal ya, kalau bicara soal urusan knalpot brong, semua pendukung juga hampir pernah melakukannya. Ya, misalnya pendukung Prabowo Gibran, mereka juga pernah konvoy dengan menggunakan motor knalpot brong. Nah, tapi apakah kemudian mereka bisa langsung digebukin rame-rame? Kan tidak seperti itu, benar Kak? Ya, sekarang kalaupun mereka salah karena dianggap melanggar ketertiban lalu lintas, maka ranahnya itu adalah kepolisian. Jadi bukan langsung digebukin rame-rame seperti itu. Apalagi yang gebukin itu adalah aparat TNI. Jadi ya, dari tayangan video CCTV yang beredar luas di media sosial, terlihat sangat jelas bahwa salah satu relawan Ganjar Mahfud sudah ditunggu di depan markas Kompi Beyonif Rider 408 Boyolali. Kemudian secara tiba-tiba, relawan Ganjar Mahfud itu langsung dihajar oleh belasan oknum TNI. Coba bayangkan saja, lah ini kan ngeri sekali. Nah, akibat dari kejadian itu, 2 dari 7 korban masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Bahkan kabarnya ketika dijenguk oleh Pak Ganjar di rumah sakit, salah satu korban ini masih belum bisa diajak ngobrol. Karena apa? Karena belum sadarkan diri. Coba bayangkan saja, ngeri sekali kan? Ya, tapi begitulah melihat semua kejadian ini, para pendukung Prabowo Gibran di media sosial malah secara terang-terangan mendukung semua aksi kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya dan juga oleh oknum TNI. Nah, apakah ini yang dimaksud politik riang gembira versi mereka?
Ya, kalau menurut saya, ini sih bukan politik riang gembira, tapi ini adalah sebuah bentuk kepanikan. Karena apa? Karena hasil survei terbaru Indonesia Politik Expert atau IPE menunjukkan ternyata ya mereka sekarang sudah tertinggal. Nah, itulah yang membuat mereka semakin tantrum. Jadi gemoy dan joget-joget itu tidak berpengaruh sama sekali buat masyarakat. Saya ulangi sekali lagi, tidak berpengaruh sama sekali buat masyarakat. Ya, tapi mungkin ada yang masih penasaran atau bertanya, apa saja faktor yang membuat elektabilitas Prabowo Gibran semakin turun atau hanya berada di angka 31,25%. Sedangkan elektabilitas Ganjar Pranowo itu berada di angka 33,57%. Nah, dari data yang saya baca ya, ternyata faktor debat ini lumayan sangat menentukan. Jadi ya, setiap selesai debat, maka suara Prabowo Gibran akan semakin turun. Dan jujur ya, melihat hasil survei ini, saya jadi teringat dengan survei yang pernah dilakukan oleh Roy Morgan pada saat Pilpres 2019. Jadi pada saat itu ya, hasil survei Roy Morgan mengatakan bahwa Jokowi itu elektabilitasnya 56,5% dan Prabowo 43,5%. Nah, setelah dilakukan perhitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, ternyata hasilnya hampir-hampir sama dengan survei yang dilakukan oleh Roy Morgan. Jadi hasil akhir menunjukkan Prabowo Sandi 45,5% dan Jokowi Ma'ruf 55,5%. Jadi kalau diperhatikan, perbedaannya itu hanya sebesar 1% saja dan itu di bawah margin of error. Nah, artinya apa? Artinya memang bisa dibilang lembaga survei ini sangat-sangat akurat. Dan lembaga survei Roy Morgan ini juga sebelumnya sempat merilis bahwa elektabilitas Ganjar Pranowo berada di posisi pertama. Jadi sekarang bisa dibayangkan elektabilitas Prabowo mentok hanya di angka 30 sekian persen, susah untuk naik di angka 50%. Padahal ya kalau ditanya ya, hampir-hampir seluruh penduduk Indonesia ini pasti akan tahu atau sudah tahu siapa Prabowo Subianto itu. Apalagi setiap kali musim Pilpres, fotonya itu selalu ada di kertas suara KPU. Nah, jadi saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa dengan ada 3 paslon, elektabilitas Prabowo itu masih belum berubah. Angkanya masih relatif sama saat hasil Pilpres 2019, yaitu berada di kisaran angka 30 hingga 40 sekian persen. Padahal ya segala upaya dan cara telah dilakukan, termasuk menjadikan mayoritas menteri sebagai tim ses Prabowo Subianto. Ya, ibarat sepak bola, mulai dari wasit, hakim garis, komentator, hingga anak gawang, semuanya itu sudah memihak ke salah satu tim pemain. Bahkan ya logistik juga sudah digelontorkan secara gila-gilaan. Belum lagi bicara soal intimidasi dan termasuk adanya dugaan aparat yang bermain. Nah, yang lebih mengerikan lagi adalah jangan sampai KPU juga ikut bermain. Kalau ya KPU itu sampai bermain, maka ya rakyat ini bisa semakin marah dan itu akan merusak demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini. Ya, tapi mungkin ada yang bertanya juga, masa sih elektabilitas Prabowo mentok di angka 40 sekian persen? Padahal ya semua amunisi sudah dilakukan, sudah dikeluarkan. Terus kemana saja suara pendukung Jokowi yang sebesar 55,5% itu? Kan itu pertanyaannya. Ya, sekarang kalau secara hitung-hitungan dengan klaim bahwa Prabowo mendapatkan dukungan dari Jokowi, maka tentu elektabilitasnya itu sudah di atas angka 60%-an. Tapi fakta yang terjadi apa? Faktanya elektabilitas Prabowo itu masih di angka 30 hingga 40 sekian persen. Nah, dari sini saya bisa simpulkan, bisa jadi pendukung Jokowi yang didominasi oleh mayoritas masyarakat kalangan menengah ke bawah, mereka ini memang sudah antipati terhadap Prabowo Subianto. Maklum, jejak kebrutalan sejak Pilpres 2014 dan 2019 masih sangat-sangat membekas di benak mereka atau kita semua. Ya, bisa jadi pendukung Jokowi yang menyeberang ke Prabowo itu hanya dari kalangan elit yang tersandra oleh kasus hukum. Ya, coba perhatikan saja, hampir semua ketua umum partai yang menyeberang ke sana, rata-rata mereka bermasalah dan sebelumnya terjerat dengan kasus hukum. Itulah kenapa pernah ada tim ses di sana yang mengaku jika sampai 2024 nanti kalah, maka semua akan masuk penjara.
Nah, tapi supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Politisi Indonesia itu menurut saya sederhana aja. Kalau kita nggak bisa berkuasa, kita ikut yang berkuasa. Iya. Itu aja ya. Itu aja. Ah, ini mumpung Bang Ray ngomong tadi nih. Saya bilang 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Makanya. Hah? Kenapa, Bang? Kalau kalah masuk penjara ini. Kenapa begitu? Kenapa, Bang? Loh, masalahnya banyak semuanya kan. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan, dengan melihat data dan fakta elektabilitas Prabowo Subianto saat ini, maka jelas bahwa pendukung Jokowi yang menyeberang ke Prabowo itu hanya sebagian kecil kalangan elit yang tersandra oleh kepentingan politik. Sementara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD lebih banyak didukung oleh masyarakat atau kalangan pendukung Jokowi yang dari kalangan menengah ke bawah. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Indonesia kuat bukan karena persamaan, tapi karena perbedaan yang dipersatukan.